Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Mari kita beribadah secara online. Mari kita bangkit berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mari kita nyanyikan NKB 7 bait pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terobang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita merendahkan diri kita sepenuhnya di dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita membawa bersama segala sesal dan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Nyanyian ini adalah doa kita kepada Allah yang menyatakan janji
dan memenuhi janjinya. Di sisi lain, terkadang kita meragukan janji Allah. Kidung Jemaat 29, bait pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dalam kasih kita mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi saudara semua. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pemurah, saat ini kami merindukan sabda-Mu. Urapilah kami, agar kami mampu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Lukas 13 ayat 31 sampai 35 berbunyi demikian. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai."
Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Pertanyaan mengenai kabar sering terjadi dan dijawab dengan sebuah pola umum, kabar baik atau luar biasa. Akan tetapi, bagaimana bila pertanyaan ini coba kita renungkan secara lebih seksama? Apakah benar keberadaan kita memang sedang baik-baik saja pada saat ini? Apakah benar diri kita sedang tidak mempunyai masalah yang mengganggu di dalam kehidupan kita? Apakah benar bahwa di relung sanubari kita ini tidak ada perasaan yang mengganjal, yang membuat diri kita tidak nyaman karenanya? Bila diri kita memang tidak sedang mempunyai masalah, syukur, puji Tuhan. Andai kata pun diri kita sedang tidak baik-baik saja, syukur, puji Tuhan. Sebagaimana kehidupan yang kita jalani tentu terdapat pergumulan di dalamnya. Oleh karenanya, tidak masalah bila diri ini menjawab pertanyaan tadi dengan jawaban, saya sedang tidak baik-baik saja. Bukankah keadaan tidak sedang baik-baik saja menunjukkan kerapuhan kita sebagai manusia yang membutuhkan penolong di dalam kehidupan ini? Lika-liku kehidupan merupakan dinamika hidup yang akan dilewati oleh siapapun termasuk kita. Ibarat perjalanan, jalan yang kita lewati kadang berlubang, naik, turun, berliku, kadang kita juga menghadapi tikungan yang tajam. Seandainya ada jalan lain, tentu kita akan memilih jalan yang lebih baik. Tetapi bagaimana jika tidak ada jalan lain dan jalan itulah satu-satunya yang harus kita tempuh untuk sampai di tujuan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan derita adalah jalan yang harus dilalui oleh Yesus untuk menyatakan penggenapan janji keselamatan Allah. Tidak ada jalan lain yang bisa dipilih. Karena itu, ia harus masuk ke Yerusalem, kota di mana para nabi telah mengalami penderitaan hebat. Dalam bacaan Injil, kita melihat berbagai ancaman terhadap Yesus. Selain dari para agamawan yang memusuhinya, ancaman juga datang dari Herodes. Dikisahkan ada beberapa orang Farisi yang datang kepada Yesus dan mengatakan kepadanya bahwa Herodes akan membunuh dia. Jika kita melihat secara sekilas, sepertinya orang-orang Farisi tampaknya berbuat baik terhadap Yesus.
Dalam kacamata kemanusiaan, peringatan akan rencana yang dipunyai oleh Herodes kepada Yesus merupakan bukti bahwa orang-orang Farisi tidak sepenuhnya membenci Yesus. Mereka tidak ingin Yesus terbunuh. Oleh karena itu mereka meminta Yesus untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Namun siapa tahu, sejauh ini sikap orang-orang Farisi terhadap Yesus menunjukkan hal sebaliknya. Mendengar hal itu, Yesus menyampaikan pada mereka supaya menyampaikan pada Herodes semua yang sudah dilakukannya. Bahkan Yesus menyebut Herodes dengan sebutan serigala, karena mungkin untuk menunjukkan alasannya hendak membunuh Yesus, yaitu demi keamanan dan kepentingan dirinya sendiri. Di sisi lain, Yesus sedang menuju Yerusalem sesuai dengan kehendak Bapa yang telah dinubuatkan bahwa nabi-nabi dibunuh di sana. Saudara-saudara, Yesus menangisi Yerusalem. Ia melihat Yerusalem merupakan kota yang dahulu menjadi perkenanan Allah. Namun di sisi lain, di kota itu terjadi pemberontakan kepada Allah dengan cara menolak dan membunuh para nabinya. Allah sangat mengasihi Yerusalem dan mengupayakan keselamatan. Cara Allah untuk menyelamatkan itu ibarat induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, agar mereka terlindungi dari bahaya pemangsa. Saudara-saudara, dalam parikop ini kita menemukan bahwa rencana Yesus berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi. Bahkan kita sekalipun, Tuhan Yesus mempunyai rencana tersendiri, dan hal ini terkait dengan jalan keselamatan yang harus ia tempuh. Kehadiran Yesus di dunia ini bukan sekedar hadir di tengah-tengah manusia, tetapi memiliki rencana besar yang harus dilakukan untuk menyelamatkan manusia. Rencana yang tentu tidak mudah untuk dilakukan, karena begitu banyak godaan untuk tidak menuju jalan keselamatan itu. Kristus diperhadapkan akan situasi yang menginginkan dirinya menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang terbebas dari pemerintahan Romawi. Kristus tidak menghindari tujuan yang harus ia lakukan. Dia tetap setia pada misi yang harus dilakukannya. Janji Allah untuk menyelamatkan manusia harus dilakukan melalui peristiwa kematian Kristus. Peristiwa salib merupakan pengorbanan Kristus untuk menebus dosa dunia. Hal inilah yang menjadi penggenapan janji Allah terhadap manusia melalui karya keselamatan Kristus di kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita nemukan satu pesan yang jelas. Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Karya Kristus di dunia merupakan penggenapan janji Allah kepada kita umat manusia. Dan Kristus tidak menghindari kematian sebagai jalan keselamatan untuk umat yang dikasihinya. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan, sukacita dan syukur, meskipun di dalamnya terdapat berbagai pergumulan, mungkin akan selalu kita rasakan. Ingat dan rasakanlah penyertaan Allah. Ada janji Allah yang menguatkan hidup kita. Jika saudara percaya, maka marilah kita nyatakan kepercayaan kita. Kita jalani hidup kita dengan berbagai persoalan yang ada, karena kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan
pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk karya kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam karya keselamatan dalam Kristus yang rela mati untuk kami orang berdosa. Biarlah anugerah keselamatan boleh kami syukuri dengan menjalani kehidupan kami di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tolong Tuhan, sembuhkan. Hibur mereka yang berduka, beri kekuatan yang lemah. Berkati anak-anak kami dalam studi. Tolong mereka dalam pergumulan mencari pasangan hidup dan pekerjaan, agar mendapatkan yang sesuai dengan talenta dan pendidikan, juga jodoh yang seiman. Berkati para audiusua dalam kelemahan fisik, tetap bersuka cita karena rahmat-Mu. Demikian pula kami memohon berkat bagi janda, duda, dan anak yatim piatu. Panjang umur, kesehatan, dan rezeki, kiranya Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mohon berkat bagi gereja-Mu dalam pelayanan, juga dalam perjuangan kami untuk berbagi berkat dengan mereka yang menderita. Kami mohon berkat-Mu untuk keamanan dan kedamaian dunia ini. Biarlah saudara-saudara kami yang bertikai dalam peperangan boleh berdamai. Dan biarlah kasih-Mu boleh melawat kami, sehingga damai sejahtera-Mu boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang sedang menderita dan menjadi korban perang. Kami mohon berkat dalam perjuangan kami untuk tetap disiplin, melaksanakan protokol kesehatan agar kami boleh terbebas dari COVID-19. Bapa yang baik, kami juga mohon berkat bagi setiap kami pribadi lepas pribadi dalam persekutuan bersama dengan keluarga kami, sehingga damai sejahtera Tuhan kami rasakan dalam hidup kami. Kami memiliki kekuatan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Tuhan, kabulkanlah doa kami yang kami pinta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah mengucap syukur melalui persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang dikumpulkan dapat dikelola oleh majelis gereja untuk pelayanan misi Allah di dunia ini. Marilah kita mendasari persembahan kita dengan melihat Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kidung Jemaat 439 bait pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 369a. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku, Tuhan, di ribu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisailah wan dosa, ya Tuhan, Kau tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah, kembali ke dalam kehidupan nyata kita. Kiranya kita boleh menjadi pelaku firman yang telah kita dengar. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin.